Ya, jadi hari ini kelompok kami akan membahas tentang bisnis apotek dari sudut pandang pemilik sekaligus apoteker penanggung jawabnya. Bisa tolong memperkenalkan diri? Nama saya Hafiz. Saya sekaligus pemilik apotek ASMK. Sebenarnya apotekernya ini istri saya, dan saya juga kerja sebagai kepala instalasi sebuah rumah sakit swasta di daerah Martapura, Kalimantan Selatan. Jadi kita di sini mau diskusi atau bertanya jawab seputar bisnis apotek ini. Kak Hafiz, kalau boleh tahu sudah berapa lama kira-kira Kak Hafiz menjalankan usaha ini? Menjalani apotek ini sekitar hampir 1 tahun menjalankan bisnis apotek. Oke. Bisa diceritain nggak dari mulai pertama sampai sekarang, mana idenya muncul dari mana tuh? Kalau dari idenya sih sebenarnya itu udah lama sekitar ya 2 tahunan yang lalu. Soalnya kan aku kan juga kerja di rumah sakit sebagai kepala instalasi farmasi. Nah, aku lihat peluang bisnis di bidang apotek itu lumayan menjanjikan dan sangat menjanjikan banget untuk dijadikan usaha. Apalagi apabila apotek itu ada praktek dokternya. Nah, terus itu saya mencoba untuk cari link. Kan kebanyakan itu sales itu kan ngubungin saya sebenarnya. Dari sales obat yang dari obat bebas, obat segala macam. Nah, dari situlah saya tahu harganya berapa, harga modalnya berapa, terus harga jualnya berapa yang cocok. Harga yang cocok itu, untuk harga cocok itu maksudnya misalkan kita buka di suatu tempat, misalkan daerah kampung atau daerah kota di pinggiran, itu kita harus survei dulu. Survei masyarakat, itu kalau saya itu kurang lebih 3 bulan survei kemana-mana, cari tempat biar tempat apoteknya itu pas, begitu. Ini bentuk surveinya gitu, survei lapangan atau lewat survei kayak Google Form atau yang lain gitu? Kalau untuk surveinya ini saya langsung ke lapangan. Yang pertama, kalau surveinya itu, kalau kita mau benar-benar lihat lihat masyarakatnya di sana, itu pagi, siang, malam. Jadi kita survei itu ada 3 waktu. Jadi misalkan pagi, misalkan dari jam 8 sampai jam 10, itu orangnya itu kemana sih? Gitu. Orangnya apakah dia lewat jalan itu mau kerja atau main-main aja atau gimana? Dan kebanyakannya di sini sekalian kerja, dan tempat apotek yang berdiri ini kebetulan dekat dengan pasar. Untuk siang biasanya itu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Nah, kalau jam 4 sore itu kebiasaan orang pulang dari kantor atau dari ruang kerja itu pasti mampir ke apotek sekalian sebelum pulang. Kalau malam-malam itu biasanya orang itu ini jalan-jalan sekalian sama keluarga, sekalian ke pasar, sekalian mampir ke apotek, beli vitamin apa segala macam. Apalagi kan lagi pandemi kayak gini. Kalau surveinya sih aku langsung ke lapangan. Kemudian
apakah menjalani usaha ini adalah cita-cita Hafiz sedari dulu? Sebenarnya kalau buka apotek ini sih bukan cita-cita sebenarnya. Kalau ini cita-cita aku dari dulu itu melenceng jauh sebenarnya. Dulu aku cita-citanya jadi pilot. Tapi karena ya karena orang tua juga sih katanya gak usah jadi pilot kan jauh-jauh kan kuliah di luar di Surabaya. Nah terus itu kan aku jalanin lah misalkan kayak SMK kan saya SMK dari farmasi terus tuh S1-nya juga farmasi. Lumayan berat sih menjalaninya tapi ya diusahain dan alhamdulillah bisa bisa berdirinya apotek ini gitu. Pokoknya yang paling penting itu adalah kita lihat peluangnya. Nah, kan kalau orang mau buka bisnis baru, itu kan harus punya modal. Nah, jadi kalau boleh tahu, berapa sih modalnya yang Kak Hafiz pakai untuk buat apotek? Sebenarnya kalau dari aku modalnya itu gini, dari kita secara teori itu modal itu menurut aku ada dua. Yang pertama modal minim sama modal maksimal langsung. Kalau minim itu biasanya tuh kisaran sekitar 50 sampai 100. Terus tuh kalau maksimal itu kalau di bidang apotek ini kisaran dari 100 sampai 300. Jadi untuk kalau aku ini modalnya sekitar sudah hampir 2,5 sampai 400. Gitu Mas. Jadi selama menjalani ini tuh pengalaman apa saja sih yang berkesan bagi Kak Hafiz, suka dukanya selama pandemi ini juga? Kalau suka dukanya, kalau suka itu ya pasien lumayan banyak sih yang cari obat vitamin. Nah, terus itu suka yang lainnya itu adalah kita belajar dalam masalah, kan kita lagi suasana pandemi nih, jadi kita belajar bagaimana caranya menyediakan obat buat masyarakat. Yang pertama itu berkualitas, murah, dan bermanfaat lah bagi masyarakat banyak. Kalau dukanya sebenarnya unek-unek aja sih sebenarnya. Kalau duka banyak oknum-oknum mungkin ya oknum-oknum yang mungkin ada beberapa yang masalahnya menimbun obat atau segala macam bisa menyebabkan obat itu menjadi mahal. Misalkan obat imbus, misalkan biasanya aku jual harga 70.000, sekarang aku bisa jual kalau di luar apotek-apotek luar bisa 80 sampai 85.000. Kalau aku jual sih saat ini harganya 75.000 itu satu keping. Karena aku masih nggak mikirin keuntungan, yang penting nggak rugi gitu ya. Terus kan apotek ini membuka bisnis apotek ini kan menjanjikan. Terus buat orang-orang yang ingin bikin usaha itu apa aja sih nasihatnya dari Kak Hafiz? Nasihat aku yang pertama itu kita harus bisa survei tempat dulu. Survei tempat, di mana tempatnya, terus tuh lihat masyarakatnya banyak, terus tuh lihatlah juga golongan masyarakatnya menengah, ke bawah, ke atas. Nah, dari situ kita bisa survei juga tentang misalkan di
satu kabupaten itu paling banyak penyakitnya apa sih? Yang penting kita bisa survei. Yang kedua itu kita bisa perbanyak link lah. Link misalkan obat yang lengkap di mana, namanya itu adalah PBF, penjual besar farmasi. Nah, kita harus punya link itu supaya kita itu apoteknya itu kita lengkap, murah. Kalau aku sih dari gitu sih. Maka mungkin dari aku juga, dari teman-teman yang pengen buka apotek, ya kalau aku harus semangat lah, kerja keras mungkin. Yang penting terus tuh kita sharing-sharing aja sama teman-teman yang lain, mungkin sharing yang punya apotek, misalkan mau buka apotek, sharing, terus tuh banyak-banyak tanya. Maka apotek ini lumayan itemnya, nggak jualan kayak apa ya, kayak online. Kalau nyaku sih di apotek ini hampir 1.500 sampai 1.600 item yang aku jual. Itu sudah termasuk kayak obat tablet, sirup, segala macam. Nah, mungkin itu. Maka harus berjuang lah. Apalagi kan selama pandemi ini kan, kalau nyaku sih lumayan sih. Kalau nyapotik banyak dicari orang. Mungkin itu aja. Mungkin segitu aja jawabnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu mau di interview sama kita. Iya. Terima kasih Kak Makasih. Hafiz. Sama-sama.